Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fil libas, satu pasal. Ini merupakan satu pasal jadi yang berhubungan dengan masalah pakaian. Kita akan berbicara tentang masalah pakaian terlebih dahulu. Wa yahrumu 'ala rijali, dan diharamkan atas laki-laki lubsul hariri, memakai sutra. Wa takhattumu, dan menggunakan cincin bidzahabi, yang terbuat daripada emas. Jadi tidak boleh menggunakan pakaian sutra bagi laki-laki, dibolehkan bagi perempuan. Wa yahillu lin-nisa, dan dihalalkan untuk perempuan. Jadi laki-laki pakai cincin dari emas tidak boleh, pakai baju sutra juga tidak boleh. Nah, bagaimana kalau cincinnya itu emasnya emas campuran, dicampur dengan benda yang lain? Jadi pada hukum emas bercampur ataupun tidak, hukumnya tetap haram. Pada hukum sutra, jika dia bercampur bukan sutra murni, campur dengan unsur-unsur yang lain, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Ibnu Qasim Al-Ghazi mengatakan kalau bercampur dengan syarat jika sama bahannya, seimbang, misalkan 50% ataupun sutranya lebih sedikit, maka menjadi boleh. Nah, tapi ada juga yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Tapi ada juga yang mengatakan boleh tapi hukumnya makruh kalau bercampur. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa boleh jika sutranya tidak banyak atau sama banyaknya dengan bahan yang lain, itu lebih kuat pendapatnya. Tapi kalau sutra semuanya, memang bahan seluruh yang dipakai adalah bahan sutra, maka hukumnya haram. Hati-hati, sekarang itu ada sutra sintetis namanya. Sutra sintetis itu bukan sutra asli. Yang dimaksud dengan sutra asli itu memang dari ulat sutranya. Nah, sutra yang sintetis itu apa ya bahasanya? KW9 kalau istilah anak muda sekarang. Atau sutra artifisial ya. Apa? KW apa? KW super. Kok ada KW super tuh gimana ceritanya? Oh, pokoknya kalau tidak asli maka dibolehkan. Jadi hukum yang dimaksud dengan sutra ini adalah hukum sutra asli. Ya, dari ulat sutra. Biasanya bentuknya seperti kepompong ya, saya. Seperti kepompong dia. Saya mungkin nanti bisa dilihat di YouTube atau dilihat di Google bagaimana ulat sutra itu dan bagaimana proses pengambilan benangnya. Nah, silakan aja nanti disaksikan biar paham. Nah, kemudian juga penggunaan cincin juga. Kalau cincin nggak mungkin dari sutra kan, karena sutra itu pakaian, sedangkan cincin itu perhiasan yang biasanya terbuat dari benda yang padat. Nah, salah satu benda padat yang digunakan itu bisa dari emas. Nah, kalau dari emas itu hukumnya haram. Karena dia boleh pada perempuan. Sekarang timbul pertanyaan begini, kenapa Allah melarang pada laki-laki tapi mengharamkan atau membolehkan kepada perempuan? Secara psikologis, kita bicara secara psikologis, kita mau cari hikmahnya kan? Secara psikologis perempuan tuh suka yang indah-indah. Dia susah melepaskan diri dari yang indah-indah. Nah, maka perempuan tuh suka yang, kemudian perempuan juga susah melepaskan diri dari sesuatu yang punya nilai tinggi. Susah sekali. Maka oleh Allah kemudian tidak diperturutkan keinginan kaum perempuan, tapi juga tidak dihapus seluruhnya. Nah, itu tujuannya. Tidak diperturutkan semuanya, tapi juga tidak dihapus seluruhnya. Mana contoh tidak diperturutkan semuanya? Kalau menggunakan piring emas, itu kan perempuan juga haram kan hukumnya? Nggak boleh kan makan pakai piring emas, sendok emas, kan nggak boleh kan? Bahkan dari perak juga nggak boleh kan, dijadikan perhiasan rumah juga tidak boleh kan. Tapi kalau dipakai untuk perhiasan pada tubuhnya, itu dibolehkan pada perempuan. Jadi tidak sepenuhnya dihapus, tapi juga tidak sepenuhnya diikuti, diberi batasan tengah-tengah. Tapi laki-laki karena sifatnya lebih logis, lebih cuek, jadi kalau dilarang pada laki-laki tidak akan memberikan mudarat, tidak akan memberikan beban pada laki-laki. Maka kemudian Allah menghapus seluruhnya untuk laki-laki. Nah, hikmah lainnya supaya laki-laki nggak seperti perempuan. Nah, nanti takutnya lebih senang beli cincin emas daripada beli susu anak, kan kacau tuh.
pada laki-laki. Makanya kenapa dihapus itu hikmahnya. Dan kalau kita lihat juga dalam perspektif sehari-hari, laki-laki itu bukan masalah emas atau tidaknya, tapi yang dia pentingkan batunya. Kalau perempuan bukan batunya, tapi gagangnya. Nah, karena memang faktor itu berbeda, jika kita lihat dari sisi hukum, jadi ketemu tuh. Karena batu nggak mungkin dari emas. Yang bisa dari emas itu gagang. Nah, perempuan tuh lebih perhatian kepada gagang daripada batu. Laki-laki nggak mesti keren gagangnya, yang penting batunya. Nah, saya juga dapat yang merah-merah nih. Nah, bukan gagangnya yang bagus, batunya bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan, gagangnya lihat perhatikan pada gagangnya. Nah, ini perbedaan antara cara pandang laki-laki dengan cara pandang perempuan. Yang kalau kita lihat kemudian menjadi ada kesesuaian yang sangat tepat dengan hukum pengharaman pada laki-laki dan penghalalan pada perempuan. Nah, itu hikmahnya. Nah, pelajaran apa yang paling penting kita dapatkan dari sini? Allah itu ketika ciptakan manusia sudah tahu psikologi penciptaannya. Jadi kalau kita nih belajar psikologi hari ini, ilmu psikologi misalkan, tidak mungkin kemampuan kita dalam menganalisa psikologi manusia yang lain itu bisa lebih hebat dari psikologi yang dipahami oleh Allah. Karena kita adalah ciptaan Allah. Nah, sehingga kemudian sekuat apapun logika kita dalam menganalisa psikologi seseorang itu tidak akan mengalahkan hukum-hukum Allah. Karena jangan sampai gara-gara kita terlalu kuat mempelajari ilmu pengetahuan, lalu kemudian menerobos hukum-hukum Allah seakan-akan Allah nggak ngerti psikologi makhluknya. Jadi pengharaman, karena nanti begini, ada orang mengatakan, lah kan katanya Islam itu senang yang indah-indah, yang bagus-bagus. Sutra kan indah, kenapa diharamkan? Nggak masuk akal, berarti boleh. Nah, itu kan jadi nabrak gitu. Dia menggunakan logika berpikir yang salah. Nah, dari sini kemudian itu yang kita pahami dalam sisi kehidupan sehari-hari yang bersifat horizontal, kita katakan ini sangat berkesesuaian dengan keinginan ataupun fokus yang ada pada manusia. Kenapa kemudian diharamkan pada laki-laki dan dihalalkan kepada perempuan? Dalam sisi vertikal, Allah lebih mengerti tentang kondisi hambanya daripada kita yang lebih mengerti, yang merasa mengerti kepada kondisi hamba yang lain. Nah, itu hal yang harus dipahami. Poin yang kedua yang harus kita catat adalah kenapa disebut cincin di sini, penggunaan cincin. Takhattum itu menggunakan cincin. Nah, kenapa penggunaan cincin? Kan sekarang kan bukan ada cincin saja, jam. Nah, masa Nabi itu nggak ada jam. Dulu nggak ada jam. Pada masa pertengahan abad ulama pun jam itu ketika ditemukan, jam itu belum digunakan di badan. Jam itu ya diletakkan di satu tempat begitu. Seperti jam, bukan jam, malah belum ada jam dindingnya saat itu malah. Nah, ketika awal-awal ditemukan, karena pertama sekali yang ditemukan itu jamnya jam matahari. Nah, ditemukan pertama sekali itu jam matahari, jadi belum pakai baterai. Jadi belum dipakai di tangan manusia. Nah, ketika ditemukan jam, lalu digunakan di tangan, maka hukumnya dikiaskan kepada hukum cincin. Nah, menggunakan hukum kias. Jadi kalau cincinnya nggak boleh emas, maka kemudian jam juga tidak boleh emas. Nah, sekarang banyak juga laki-laki kan pakai kalung, pakai gelang, kan ada juga kan haram jika itu emas. Nah, cumalah kalau pakai kalung, pakai emas itu nggak lazim karena itu milik perempuan. Jadi kalau laki-laki mau pakai kalung, mau pakai gelang, saya sarankan jangan tanggung-tanggung, sekalian cukur kumis sama pakai jilbab. Nah, saran saya. Wa qaliludz zahabi, sedikitnya emas, wa katsiruhu, dan banyaknya emas, fit tahrim, pada hukum pengharaman, sama saja. Jadi mau sedikit emas, banyaknya emas yang bercampur tadi ya, hukumnya sama kayak minuman keras. Ya, minuman keras itu kalau memabukkan dalam kondisi banyak, sedikit juga tetap haram. Misalkan, ini saya kalau minum tua, itu kalau 3 botol saya baru mabuk. Tapi kalau 1 tetes, kan saya nggak mabuk. Nah, kata Rasulullah, banyak atau sedikit, sama saja. Jadi kalau banyaknya bisa bikin mabuk, maka sedikitnya juga haram. Nah, kondisi emas itu juga sama, hukumnya di situ. Sedikit dan banyak. Nah, kemarin tuh pernah kita bahas ya, emas putih itu kan. Emas putih itu kan nggak semuanya emas itu. Campuran itu kan. Makanya keluar unsur putihnya. Nggak keluar unsur kuningnya karena dicampur dengan lain. Itu tetap haram dipakai oleh laki-laki karena banyak atau sedikit sama saja.
Wa idza kana, dan apabila kana ba'dhu thawbi, sebagian pakaian, ibrisiman, itu sutra. Ibrisim itu sama dengan harir ya. Sebagian pakaiannya sutra. Nah, kayak bayangkan misalkan begini. Ada dua kan polanya yang bisa kita pahami begini. Ini satu pakaian, benangnya dicampur. Ada benang sutra sama benang yang non sutra. Atau sebaliknya, ini sebelah sini sutra, sebelah sini bukan. Yang sebelah sini dijahit pakai sutra, yang sebelah sini dijahit bukan pakai, kan sama saja itu bercampur kan, tinggal jadi satu pakaian. Kalau sebagiannya itu sutra, wa ba'duhu qutnan, dan sebagiannya yang lain qutnan. Qutnan itu kapas, katun. Nah, katun itu bahasa Arab, kutun bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya kutun, bahasa Arab Indonesianya jadi katun. Nah, kutun itu maksudnya benang yang dibuat dari apa namanya pohon kapas itu. Nah, itu yang disebut dengan kain katun itu. Nah, nanti kalau kita mau latihan mengkafankan jenazah tuh biasanya kain yang digunakan kain katun gitu. Kenapa kain katun? Karena lebih mudah. Nah, satu, yang kedua, banyak kain katun itu yang tebal, sehingga tidak membuat transparan tubuh si mayit. Nah, kain katun. Nah, sekarang sebagiannya dari sutra, sebagian dari kain katun atau benang katun. Au kitanan, ataupun kain yang lainnya, atau benang-benang yang lainnya. Jaza lubsuhu, maka dibolehkan penggunaannya malam yakunil ibrisimu, selama sutra itu tidak ghaliban, menjadi yang lebih banyak. Nah, jadi kalau sutranya lebih banyak, hukumnya haram. Kalau sutranya sama dengan benda yang benang yang lain, bahan yang lain, atau lebih sedikit, hukumnya boleh. Ini pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Wa kadza inistawaya fil asah, dalam pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i, kalaupun sama dengan benda yang lain ukurannya, katakanlah 50%, maka hukumnya boleh dalam pendapat yang paling sahih, kata Ibnu Qasim Al-Ghazi. Tapi tidak menutup adanya perbedaan pendapat, karena ada yang mengatakan walaupun sedikit haram juga. Apa alasan perbedaan pendapat itu terjadi? Karena pemahaman terhadap hadis-hadis Rasulullah. Dihalalkan sutra kepada laki-laki, fi dzukurikum wa yahillu li inathikum. Diharamkan untuk laki-laki kalian dan diharamkan untuk laki-laki kalian dan dihalalkan untuk perempuan kalian. Lalu para ulama mengatakan ini sifatnya absolut. Mau sedikit mau banyak sama. Jadi cara memahami dalilnya itu yang berbeda, kenapa lahirnya perbedaan pandangan. Bukan hanya dalam mazhab 4, bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri ada perbedaan pendapat itu. Nah, tetapi kata Ibnu Qasim Al-Ghazi, pendapat yang paling sahih, kalau sama ukuran bahannya dengan bahan yang lain, ukuran sutranya dengan bahan yang lain, atau lebih sedikit sutranya, maka dibolehkan. Kalau banyak, sama semua, hukumnya adalah haram. Berbeda dengan emas. Emas mau banyak mau sedikit tetap haram. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira tidak terlalu banyak masalah dalam urusan masalah sutra dengan emas jika dipakaikan sebagai pakaian atau hiasan. Mungkin ada pertanyaan saya percaya. Emas karena kayak emas putih tadi itu materinya. Ada unsur emas. Kayak titanium itu sebagian disebutkan emas putih, tapi full titanium. Oh gini, jika dia emas putih itu ada campuran emas dengan bahan yang lain, maka hukumnya haram mutlak. Kalau itu benar-benar tidak ada emas, murni tidak ada emas sama sekali, bahan yang lain yang kemudian disebut emas, maka tentu hukumnya kembali kepada dasar, hukumnya menjadi mubah. Jadi sekarang pertanyaannya adalah emas putih itu ada unsur emasnya atau enggak? Nah, kan gitu kan? Karena saya juga melihat tuh di beberapa artikel ada unsur emas putih itu yang memang ada unsur emasnya yang dicampur dengan bahan yang lain, salah satunya titanium. Nah, kalau memang titanium murni nih dicampur dengan bahan yang lain sehingga terlihat seperti emas putih, maka kembali kepada hukum asal. Kalau bukan emas maka tidak haram. Asal ada emas, mau banyak ataupun sedikit tetap dihukum haram. Maka jika ada orang bertanya, bagaimana dengan emas putih?
Maka itulah kaidah yang kita gunakan. Sehingga kemudian kita tanya, itu emas putih itu ada campuran emas nggak? Walaupun cuma sedikit. Kalau disebut ada, maka hukumnya menjadi haram. Wallahu a'lamu bishawab. Kira begitu. Ada lagi? Cukup. Baik, kita lanjutkan kepada pasal selanjutnya. Sekarang kita berbicara masalah pengurusan mayit atau jenazah. Ya. Dan ini akan menjadi tema terakhir kita di dalam kitab as-salat sebelum kita pindah ke kitab zakat. Nah, faslun, ini adalah sebuah pasal ya yang berhubungan dengan masalah pengurusan jenazah. Wa yalzamu, dan diharuskan fil mayyiti, pada urusan orang yang meninggal dunia, arba'atu asya'a, 4 hal, 4 perkara. Boleh juga dibaca wa yulzimu fil mayyiti arba'ata asya'a, dan diharuskan ada pada pengurusan jenazah itu 4 hal. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, 4 hal itu yang terpikirkan dan wajib semuanya. Wajibnya itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu ada 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain yang tidak bisa diwakilkan ke orang lain seperti salat 5 waktu, sedangkan fardu kifayah adalah fardu yang apabila sebagian orang sudah melakukannya, maka semua orang di komunitas itu atau di masyarakat itu atau di tempat itu menjadi diampuni dosanya oleh Allah. Tapi jika tidak ada satu orang pun yang melakukan, semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Nah, pengurusan jenazah itu ada 4 hal. 4-4-nya ini hukumnya fardu kifayah. Jika tidak ada satu orang pun, satu orang saja cukup untuk mewakili semua orang yang lain supaya kemudian hukum wajibnya ini menjadi hilang atau menjadi dihukum terlaksana. Nah, apa 4 hal itu? Ghusluhu, memandikannya. Ini yang pertama. Wa takfinuhu, kemudian dilanjutkan dengan pengkafanannya. Wassalatu alaihi, kemudian menyolatinya. Wa dafnuhu, dan memakamkannya. Jadi ada 4. Mulai dari memandikan, mengkafani, menyalati, dan memakamkan. Ini 4 hal. Wa ithnani, dan ada 2 orang, la yughassalani, yang tidak dimandikan, wa la yusalla alaihima, dan juga tidak disolati. Jadi ada dari seluruh orang yang meninggal dunia itu ada 2 jenis atau 2 kelompok manusia yang apabila beliau meninggal dunia dalam kondisi salah satu dari 2 hal tersebut tidak perlu dimandikan dan juga tidak perlu disolatkan. Nah, bagaimana dengan pengkafanan? Boleh menggunakan pakaian yang ada di badannya. Nah, boleh menggunakan pakaian yang ada di badannya. Tetap harus wajib menutup aurat. Nah, itu yang paling penting. Tetap wajib ditutup aurat. Tapi tidak perlu harus menggunakan syarat pengkafanan yang biasanya. Nah, siapa yang 2 kelompok itu? Yang pertama, asyahidu fi ma'arakatil musyrikin. Orang yang mati syahid ketika berperang dengan orang-orang musyrik. Nah, seperti kasus Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Beliau meninggal di perang Uhud, itu tidak dimandikan. Tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Nah, jadi orang syahid boleh tidak dimandikan, boleh juga tidak. Ya. Dan darahnya tidak, itu kan sudah basah dengan darah. Kenapa saat tidak dibersihkan itu? Nah, ada hadis tuh, kalau saya nggak salah itu dalam hadis Imam Muslim. Orang yang syahid di medan tempur itu, di medan perang, dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dengan darah yang ada di badannya itu, yang tercium oleh semua orang yang dibangkitkan yang ada di padang mahsyar itu sebagai bau kasturi. Kecium itu sebagai bau kasturi. Nah, itu alasannya kenapa tidak dihilangkan. Ya, tapi yang penting matinya syahid. Tapi kalau matinya nggak syahid, ya lain cerita kan. Nah, mungkin pula kan bangunnya pakai bau kasturi. Nah, jadi orang syahid. Seperti itu. Lalu kemudian dilihat apa problemnya pada orang yang syahid ini. Ternyata kasusnya luar biasa. Kan tidak mati seperti normal, dia bisa tertebas pedang, dia berdarah-darah, badannya rusak karena sudah ditembusin oleh tombak, anak panah, ditebas pedang, itu kan hancur badannya. Hal yang sama kemudian dihukum dengan jenazah yang apabila terjebak di dalam kondisi bencana alam yang besar. Seperti tsunami di Aceh.
Nah, itu kan sudah hancur tuh. Ya kan? Nah, dalam kondisi seperti itu tidak perlu lagi dimandikan, juga tidak perlu disolatkan, tinggal ditutup saja auratnya, lalu langsung dikebumikan. Nah, itu di bawah hukumnya sama dengan hukum orang yang meninggal di medan perang tadi itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wasuktu, bisa dibaca suktu, boleh dibaca saktu. Saktu atau suktu itu adalah bayi yang keguguran, karena sakatu artinya jatuh. Bayi yang keguguran, alladzi yang lam yastahilla sarikhan, yang belum punya teriakan, jadi belum berteriak. Begitu keluar, memang belum ada suara. Nah, tidak berteriak keras. Tapi kalau sudah berteriak keras, hukumnya sama seperti hukum orang biasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan. Tapi kalau misalkan dia seperti anak keguguran itu, kalau ditiup ruhnya bulan keempat, dia bulan ketiga sudah meninggal dunia. Tapi keluar dalam bentuk utuh misalkan. Misalkan ya, ini contohnya keluar dalam bentuk utuh misalkan. Bisa dikeluarkan oleh dokter dalam bentuk utuh misalkan. Nah, itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani. Langsung tutup saja badannya, kemudian langsung dikebumikan, dimakamkan. Nah, disolatkan ya. Nah, tidak perlu lagi dimandikan dan disolatkan. Bisa dipahami? Nah, itu hanya dua unsur itu saja. Selain dari dua hal itu, maka semua kita, 4 hal yang tadi itu selalu mengikat. Siapapun yang meninggal dunia, maka dia harus dimandikan, harus dikafani, harus disolatkan, harus juga dimakamkan. Jika salah satu dari 4 hal ini tidak dikerjakan, maka orang di tempat tersebut semuanya berdosa. Karena hukum wajib itu bukan kepada mayat. Hukum itu ada pada orang yang masih hidup, kepada mayat. Makanya kemudian hukumnya tidak dibuat fardu ain, makanya dibuat fardu kifayah. Kalau fardu ain kan berat sekali, kalau di masyarakat itu ada orang 1000 kali memandikan jenazahnya. Hancur itu badannya kan? Nah, makanya yang paling ketika hukumnya menjadi fardu kifayah itu menjadi paling paling berkesesuaian dengan kondisi jenazah. Nah, wa yughassalul mayyitu witran. Mayit itu dicuci atau dimandikan dengan cara witran, ganjil. Jadi kalau ganjil itu bisa 1 kali, bisa 3 kali, bisa 5 kali. Maksud 3 kali, 1 kali, 5 kali atau ganjil di sini apa? Siraman airnya, bukan nanti 3 kali mandi. 3 kali mandi, mandikan 1 kali, bisa mandikan lagi kali kedua, mandikan kali ketiga. Kalau ngambil 5, hancur tuh badan mayatnya. Kena air terus. Jadi yang dimaksud tuh 3 kali siraman air, sehingga kemudian siraman air itu membasahi seluruh tubuhnya. Hukum pada memandikan jenazah sama hukumnya dengan kita mandi wajib. Hanya perbedaannya, kalau ini dalam mazhab Syafi'i ya, kalau mandi wajib, niat itu rukun. Wajib diucapkan. Kalau nggak ada niat, tidak sah. Kalau pada memandikan jenazah, niat hukumnya sunnah. Jadi dibaca boleh, tidak dibaca juga tidak apa-apa. Nah, itu pada niat. Hukum yang kedua, rukun yang kedua, harus membasahi seluruh tubuh dengan syarat najisnya sudah hilang. Kan itu kan? Syarat najisnya sudah hilang. Kita kan mandi wajib begitu. Najisnya kita bersihkan, lalu semua terkena badan. Nah, mayat juga sama. Makanya bersihkan dulu najis, kemudian mandikan dengan membasuh seluruh badan. Jadi yang wajibnya pada memandikan jenazah, begitu jenazah sudah ditidurkan, kita bersihkan semua kotoran. Baik yang ada di luar badannya ataupun yang ada di dalam badannya. Kenapa yang di dalam badan harus dikeluarkan juga? Karena takutnya nanti keluar pada saat dikafani. Maka semua dipaksa keluar yang ada di perutnya itu ditekan biar keluar. Ketika sudah keluar, baru dimandikan. Mandikannya nggak perlu pakai apa-apa, nggak perlu pakai sabun, nggak boleh pakai daun bidara. Itu yang wajib. Nah, tetapi tentu memandikannya kan juga ada yang sunnah-sunnahnya kan? Seperti penggunaan daun bidara, itu kan jadi sunnah karena Nabi menggunakannya. Nah, tetapi yang wajibnya asal ada air yang cukup membasahi seluruh tubuh, bisa membersihkan najis yang tadi keluar dan mengotori badan si jenazah, sudah sah. Nah, jadi kalau mau cepat mandikan jenazah tuh 5 menit selesai.
Nah, 5 menit juga selesai, tapi normalnya ya katakanlah sekitar 15-20 menit lah. Saya pernah juga melihat ada orang mandikan jenazah itu 1 jam. Saya juga heran tuh diapain jenazahnya sampai 1 jam. Nah, kelamaan. Kelamaan. Kasihan jenazahnya kan, karena salah satu fungsi daripada pengurusan jenazah itu dipercepat. Itu kan sunnah Rasulullah kan begitu, dipercepat kan. Baik. Jadi dimandikan secara ganjil. Arti dimandikan di sini apa? Disirami ya. Satu siraman membasahi seluruh tubuhnya. Lalu ambil siraman yang kedua, membasahi seluruh tubuhnya. Ambil lagi siraman ketiga, membasahi. Udah selesai. Udah selesai memandikan jenazahnya. Nah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Baik. Itu kalau bagus nyiramnya, satu siraman bisa cukup untuk 1 gayung. Di 3 gayung udah selesai itu memandikan jenazah. Itu yang wajib. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun. Nah, siraman yang pertama, kan tadi 3 kali siraman kan? Ganjil itu kan bisa 1, bisa 3. Kalau 3 kita jadikan air yang bercampur dengan sidrun. Sidrun itu daun bidara. Nah, dicampur. Bagaimana daun bidaranya diambil, di apa namanya? Dihancurin, begini pakai tangan ya. Nah, kemudian taruh di dalam air, aduk-aduk aja udah. Kalau nggak ada daun bidara boleh pakai sabun. Atau juga boleh dicampur. Juga nggak apa-apa. Hukumnya boleh. Ya. Tujuannya untuk apa penggunaan itu? Untuk membersihkan. Kan tadi kan kita mengeluarkan najis tuh. Pastikan ada yang nempel di badannya. Dengan menggunakan bahan-bahan seperti itu akan lebih cepat atau mudah membersihkan badan si jenazah sehingga tidak lagi ada najis yang menempel di tubuhnya. Karena ini jenazah mau ketemu Allah nih. Mau kita sholat aja belum ketemu, maksudnya kita masih di dunia kan? Kita mau ketemu Allah aja sudah harus suci. Ini jenazah mau ketemu Allah beneran nih. Ketemunya bukan hanya sekedar ketemu kita seperti ketemu dalam sholat. Dia ingin mempertanggungjawabkan semua sholat yang pernah dilakukan atau yang tidak dia lakukan di dunia. Ini sekarang nih, maka dia harus dalam kondisi sebaik mungkin. Nah, boleh pakai sabun. Nah, karena sudah dipakai sabun, kan udah kotor nih. Maksudnya kotor dengan air sabun. Nah, kan harus dibersihkan nih. Air kedua kita alirkan dengan air suci, mensucikan, air mutlak. Yang tidak ada campuran apapun. Ya kan? Nah, jadi air pertama pakai air daun bidara. Siraman pertama. Siraman kedua pakai air suci, mensucikan. Ya. Yang tidak ada campuran apapun. Seperti air yang kita ambil di keran. Ya, semua kita siram sampai bersih. Pastikan ketika menggunakan air yang kedua ini, sabun kalau pakai sabun ya. Jangan ada lagi sabun di badannya. Nah, bersih sampai bersih semua, sabun-sabunnya bersih, ya kan? Kemudian wa fi akhirih, pada akhirnya, ya, artinya air yang terakhir, syai'un min kafur, air yang dicampur dengan kapur barus. Jadi ada kapur barus, dihancurkan, ditabur dalam air, jangan terlalu banyak. Nah, dikit saja, ya, ditabur, diaduk, kemudian ambil airnya langsung siram ke jenazah. Bagusnya disiram di atas kain, karena kan jenazah kan ditutup kan, kita siram di atas kain. Apa tujuan menyiram air dengan kapur barus? Jenazah itu kan orang yang sudah meninggal dunia itu kan otomatis hawa panas di tubuhnya menurun. Pada saat itu darah mulai mengering. Karena darah mulai mengering, maka biasanya ulat-ulat kecil itu sudah mulai mencium. Nah, sudah mulai mencium. Makanya orang kalau tiba-tiba, kenapa ada orang nih, saya pernah dengar tuh baru-baru ini, ada orang meninggal di dalam rumah, itu baru ketahuan setelah 2 hari kemudian. Itu pun ketahuan karena bau. Dan begitu sudah didatangi, ya memang sudah busuk kulitnya. Nah, sudah mulai busuk kulitnya. Nah, kalau mulai pembusukan itu kan biasanya binatang-binatang kecil tuh mulai datang tuh. Nah, kenapa disiram air kapur barus? Karena binatang kecil itu bisa diantisipasi dengan kapur barus. Makanya orang di rumah dulu kenapa di lemari itu taruh kapur barus kan? Di pakaian itu salah satu tujuannya biar tidak didatangi makhluk-makhluk Allah yang kecil-kecil itu. Tiba-tiba pakai pakaian udah ada semut kayak gitu tuh. Cuma kita taruh kapur barus. Dulu nenek-nenek kita tuh masih pakai begitu tuh. Nah, itu alasannya. Tapi nggak usah banyak-banyak kapur barus. Nanti kapur barus itu juga bisa dipakai di kafan, di kain kafan dikit. Nah, misalkan kapur barus kalau yang bulat segede ini bisa kita pecah sampai 3 atau 4. Taburi sedikit saja, nggak usah banyak. Tujuannya itu untuk itu. Nah, sambil juga dikasih minyak wangi di kain kafan. Boleh. Tapi
usahakan menggunakan minyak wanginya jangan minyak wangi yang beralkohol. Kalau pakai alkohol bagaimana Ustaz? Sah, boleh. Mau pakai alkohol untuk sholat juga sah. Yang nggak sah itu yang nggak boleh alkoholnya masuk ke tubuh. Kalau dipakai di badan nggak apa-apa. Tetapi lebih baik yang tidak beralkohol. Dan ini sudah menjadi kesepakatan ulama. Nah, kata burun sedikit ini seperti itu. Nah, dalam memandikan, setelah selesai kita sirami dengan air kapur baru, selesai sudah mandikan jenazah. Tinggal dikeringkan badannya, lalu siap-siap kemudian kita kafani. Wa yukaffanu dan dikafani fi thalathati abwabin pada 3 kain bidin yang berwarna putih. Laisa fiha yang tidak ada padanya qamisun, baju gamis. Baju gamis itu yang baju panjang ya, yang dari leher ke kaki itu. Wala imamah dan juga tidak menggunakan surban. Jadi laki-laki, ini pada laki-laki, satu syarat kain kafannya 3 lembar, 3 helai. Dipotong sama panjang, sama lebar sama panjang. Kemudian kain yang 3 lembar ini, yang sama panjang sama lebar ini, itulah yang membalut badannya. Badan yang sudah telanjang ya, tidak lagi ditutupi oleh baju, nggak ada baju di dalamnya, juga nggak pakai serban, nggak pakai apa-apa, udah telanjang. Jadi 3 kain itulah sebagai bajunya, ditutup dengan 3 kain itu. Itu pada laki-laki. Wal mar'atu dan perempuan fi khamsati athwabin pada 5 baju, 5 kain bidin yang putih. Kalau perempuan jadi 5. Nah, bagaimana cara ngatur perempuan 5? 2 yang dipotong sama panjang sama lebar. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau laki-laki tadi itu dari ujung kepala sampai ujung kaki hanya 3 lembar. Semuanya dipotong sama panjang sama rata. Kalau perempuan hanya 2 yang dipotong sama rata. Berarti tinggal sisa yang 3 kan? Yang 3 yang 1 dipotong untuk jilbab. Jilbab itu kalau kita ukur ya kepala sampai leher. Oh, sampai leher, maaf. Sampai perut, menutupi, maaf ya, bagian dada. Itu untuk jilbab. Kemudian yang kedua untuk baju. Untuk baju itu bisa kita ukur dari leher sampai dengan lutut. Nah, itu bajunya. Bisa dari leher sampai dengan lutut. Yang ketiga, kain sarung. Yang di bawah atau izar. Ya. Kain sarungnya kita bisa ukur dari perut ada atas pusar sampai dengan ujung kaki. Nah, sehingga kemudian menjadi 5 lembar. Saya ulangi ya, pelan-pelan. Pada laki-laki berapa kain kafannya? 3. 3 itu dipotong sama rata. Nah, cara ngitungnya begini, cara ngitungnya biar gampang. Katakanlah ada orang panjangnya 165 cm nih orangnya. Ya. Karena kan biasa dibikin pocong kan? Bikin pocong. Nah, pocong tuh ada yang di atas, ada yang di bawah. Maka kita lebihkan. Kira-kira tuh 1 jengkal lah kita lebihkan. 1 jengkal laki-laki itu orang dewasa tuh lebih kurang 30 cm lah. Kalau 30 cm berarti jadi 60 cm kan? Nah, kita tambah 60 cm. Nah, jadinya berapa tuh? 125 cm. Itu untuk 1 kain. Untuk 1 kain dikali 3 kain. Jadi 3 kain. Hah? Kok 100? Nah, jadi 3 kain dipotong dengan ukuran yang sama, 225 cm tuh panjangnya. Untuk lebarnya, untuk lebar itu karena memang kainnya nggak bisa dipotong, tergantungnya ada di pasar. Ada yang lebar 100, ada yang lebar 110, ada yang lebar 120. Ada juga yang paling lebar sekarang tuh kainnya 1,5. 150 cm. 1,5 meter ya. Nah, itu yang paling lebar itu. Nah, kalau yang 150 cm itu, kalau untuk orang-orang yang sebesar-besar kita tuh masih bisa dibalut tuh. Dibalut begini ya. Apa namanya? Ya, tinggal dibalut begini tuh bisa. Untuk 150. Tapi kalau orang yang gendut, itu nggak muat. Maka kalau nggak muat, kain itu dilebarkan. Cara penyusunannya nanti diatur. Tapi kalau 1 kain itu bisa langsung dibalut, maka tetap ketika kita ngatur 3 kain itu untuk laki-laki ini ya, kita atur aja sama panjang sama lebar, ditumpuk. Tapi kalau nggak cukup, maka harus ada yang ditarik ke samping. Jadi yang 1 ditarik ke kanan, yang 1 tarik ke kiri, yang 1 lagi taruh di tengah. Tujuannya apa? Karena kalau nggak muat kan, kalau kita balutkan, itu cara mengakalinya. Tetap dihukum 3 lembar.
Nah, itu pada laki-laki. Pada perempuan, ini 3 kain ya. 3 kain, laki-laki. Kalau pada perempuan, cara ngitungnya berapa tadi? 5 kain ya, 5 lembar. Nah, 5 lembar ini, 2 lembar, itu sama rata sama panjang. Sama rata sama panjang. Dipotong kayak laki-laki tadi. Kalau ukurannya 165 ya berarti 225 ini 2 lembar. Ya. Cara meletakkannya juga sama. Kalau sanggup dibalut semua tuh satu itu, ya ditumpuk saja sama panjang sama pendek. Kalau enggak ya tinggal dilebarkan. Satu ngambil ke kanan sedikit, satu ngambil ke kiri sedikit. Tarik. Jadi jangan langsung ditumpuk begini tapi tumpuknya begini. Nah, itu yang 2 lembar. Yang 3 lembar lagi, 1 untuk jilbab. Yang 1 jilbab ini kita ukur, pertama kita ukur pocongnya. Kan tadi pocongnya berapa tuh? 30 yang di atas, ke 60 ini kan atas bawah. Ambil 1 yang 30 ya, jilbab ambil 30 cm. Kemudian kita tambah ukuran kepala sampai perut lah. Ya, sampai perut. Kenapa sampai perut? Ketika dilipat nanti ditarik, nanti dia narik ke atas. Maka kalau kita potongnya pas di sini, nanti nariknya ke sini. Di atas dada perempuan. Maka kita ambil dari sini, kalau ketarik masih tetap di bawah dada. Itu yang 1 lembar jilbab. Ya. Nah, nanti berapa nanti tambahannya? Insya Allah 2 minggu lagi kita langsung praktek. Ya. Kemudian yang 1 lagi kita pakai baju. Yang baju ini cara ngukurnya itu dari leher sampai dengan lutut. Ya. Dari leher sampai lutut. Potong sama rata. Cara ngukurnya letakkan pengukuran di leher sampai ke lutut itu dipotong pas, tidak perlu ada yang ditambah. Kalau tadi jilbab kan ditambah di atasnya 30 kan. Nah, kalau ini enggak, cukup saja. Yang 1 lagi kain sarungnya. Kain sarung kita dari perut sampai dengan kaki. Boleh dipotong sama rata, boleh juga dilebihkan 30 tadi biar sama dengan kain tadi tuh. Kita lebihkan saja 30 cm. Ditambah berapa ukuran jenazah yang dari perut ke kaki. Sehingga nanti cara ngaturnya 2 kain pertama di bawah, lalu 3 kain ini ada di atasnya diatur. Baru jenazah ditidurkan, baru kita balut. Nah, nanti prakteknya mungkin laki-laki lebih gampang untuk dipraktekkan. Ya, kita akan praktek perempuan. Kalau perempuan bisa dipraktek, insya Allah laki-laki sudah bisa. Nah, nanti siapa yang mau jadi perempuan kita balut lah itu nanti. Nah, jadi kira-kira seperti itu deh. Cak bisa paham nih. Nah, gitu. Nah, saya memahami begini. Ini kita jangan belajar ilmu ini kan teori ya. Nanti teori ini menjadi kurang manfaat kalau kita nggak praktek. Jadi insya Allah nih 2 minggu lagi malam Jumat kita praktek di sini. Kita mulai dengan praktek mengkafani jenazah. Apa tujuannya? Tolong nanti supaya mudah kita belajar, karena kita cuma punya 1 kain kafan. Kain kafan itu nanti pas kita potong sudah final, udah ngerti semua, baru kita potong pakai kain kafan. Sebelum kita pakai kain kafan, setiap orang itu ada kertas koran. Kita latihan dulu di kertas koran. Jadi nanti gimana? Apakah setiap orang bawa kertas koran? Ya, tolong bawa kertas koran ya. Ya, bawa kertas koran. Mungkin nanti apa kita ambil contohnya untuk yang dibalut itu misalkan apa? Biasanya itu bisa kayu ya, atau juga bisa boneka yang anak kecil itu kan ada ya, atau guling anak kecil itu kan juga bisa tuh kan? Guling anak kecil tuh kita jadikan sebagai jenazahnya gitu kan. Nah, terserah teman-teman mau cari apa tuh. Boleh kayu, boleh apapun tuh. Pokoknya untuk latihan nih, biar nggak usah beli kain kafan. Jadi kita beli 1 di yayasan nanti, kalau sudah ngerti semuanya baru kita sama-sama motong tuh. Semua nanti kerja. Ya kan? Nanti kita bagi kelompok. Jadi yang pertama, tolong bawa kertas koran setiap orang. Yang kedua, apakah boneka, kayu atau apapun lah. Tapi yang agak besar ya. Jangan nanti kayunya segini pula kayunya nih. Kertas koran kecil betul ke besar ya, sedikit lah, segede ini atau yang bulat lah ya. Bantal guling kecil ya, jangan bantal guling yang panjang karena koran nggak masuk. Bantal guling kecil, yang anak kecil itu, yang kira-kira kalau diletakkan di kain koran itu masuk. Tujuannya apa? Biar mudah kita untuk latihan.
Karena kalau semuanya kita beli kain kafan ini ada berapa orang nih, berapa banyak kain kafan kita butuhkan kan? Nah, kita beli satu saja. Begitu ilmunya sudah dapat semua nih dalam proses prakteknya sudah oke, baru nanti yang kain kafan yang ada itu baru kita potong sama-sama. Nah, baru kita jadikan salah satu di antara kita ini yang jenazah. Nah, yang lainnya kita baca Yasin. Kira-kira seperti itu. Tujuan saya melakukan itu biar kalian nanti kalau ada orang meninggal dunia dalam rumah kalian, ada anggota keluarga, nggak capek-capek nyari orang lain lagi, kalian sendiri sudah bisa motong kain kafannya. Karena ada kasus begini, ada orang itu meninggal dunia, lalu telepon ustadz untuk memandikan dan mengkafani. Nah ustadznya jauh, jalan lagi pakai motor, macet Jakarta. Akhirnya nyampainya lama, tuh mayat lama banget tuh baru diurus. Nah, kalau kalian bisa melakukannya sendiri kan nggak mesti harus manggil ustadz, karena ilmunya sudah ada. Jadi ilmunya bukan hanya teori saja, tapi juga sudah sampai pada praktek. Nanti insya Allah nih, setiap orang kan saya suruh nih ke papan tulis untuk membuat hitungan dengan bantal guling kecil ya, bantal guling kecil atau kayu yang dia bawa. Nah, kalau ini kita analogikan jenazah tuh, kalian bikin perhitungan sendiri sebelum mau motong setiap orang. Nah, gitu. Jadi enggak, ini kan contohnya nih. Ini contoh yang sudah saya buat nih. Nanti kalian hitung sendiri. Nah, sebelum kalian potong kertas korannya. Nah, baru kalau itu sudah sudah jadi semuanya, kita baru mengukur orang beneran. Nah, rata-rata orang Indonesia itu kan sekitar 155 sampai 165 itu yang normal. Yang 170 kan nggak terlalu banyak. Nah, rata-rata 155, 165 itu yang paling banyak kan. Mungkin kita bisa pakai ukuran 165 yang maksimal atau 170 mungkin yang paling mendekati, lalu kita tambah 60 kan, itu aja kita potong nanti. Sehingga kain itu nanti masih bisa dimanfaatkan siapapun di antara orang-orang yang ada di yayasan yang kebetulan anggota keluarganya meninggal dan nggak ada kain kafan, bisa nanti minta ambil kain itu. Nah, jadi kain itu bisa kita simpan. Bisa dicuci dan kita simpan. Ya, itu. Insya Allah mungkin 1 malam selesai itu. Cuma saya harapkan untuk 2 minggu lagi kita datang ke sini tepat jam 8. Jadi kita mulai cepat. Ya. Kita mulai cepat karena khawatirnya karena ini kerja kita juga saya belum bisa, makin cepat sebenarnya kita prakteknya makin bisa cepat selesai. Insya Allah pertemuan selanjutnya baru kita pindah ke memandikan jenazah. Dan saya berharap nanti memandikan jenazah kita cari bonekanya. Nah, memandikan jenazah kita cari boneka. Saya berharap kalian semua bisa memandikan jenazah. Jadi setiap orang nanti akan memandikan jenazah. Baik. Untuk ngubur gimana? Nah, untuk ngubur ini yang agak susah mikir nih, di mana kita cari tanah nih yang bisa kita gali. Ya, biar kita. Tapi kalau enggak, saya kira mungkin kalau tanah itu mungkin enggak terlalu sulit ya. Untuk menggalinya itu enggak terlalu sulit. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Wa yukabbaru alaihi arba'u takbiratin, dan ditakbir atau dilakukan takbir atas si jenazah sebanyak 4 kali takbir. Jadi kalau kita sholat tadi sudah mengkafani, sudah juga memandikan, sekarang kita sholati. Ya, cara sholatnya itu 4 kali takbir. Yaqra'ul Fatihah ba'dal ula. Jadi ketika kita takbir yang pertama itu ya takbir kayak takbiratul ihram. Itu langsung begitu sudah takbir pertama langsung baca Al-Fatihah. Saat ada doa iftitah enggak perlu Al-Fatihah aja. Wa yusalli 'alan nabi ba'da tsaniyah. Bisa kita takbir yang kedua, baru kita baca selawat kepada Nabi. Sekurang-kurangnya apa? Allahumma shalli 'ala Muhammad. Itu sekurang-kurangnya. Kalau mau panjang baca saja salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim kama barakta, dan seterusnya sampai innaka Hamidum Majid. Itu setelah takbir yang kedua. Wa yad'u lil mayyiti, dan kemudian berdoa untuk si mayit ba'da tsalitsah, setelah takbir yang ketiga. Apa doanya? Nah, doanya agak berbeda dengan mungkin yang selama ini kita gunakan. Tapi ini salah satu doa dari doa-doanya yang ada di dalam salat jenazah. Doanya di sini, Allahumma inna, ya Allah sesungguhnya, hadza abduka, yang ini adalah hambamu, wa ibnu abdaika, dan juga anak dari kedua hambamu, kharaja min rauhid dunya wa sa'atihi, keluar dari perut dunia dan keluasannya,
wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha, sedangkan orang yang dicintainya dan orang-orang kesayangannya ada di dalamnya, di dalam dunia. Dia sudah pergi, artinya meninggalkan orang kesayangannya sekarang. Sudah dia tinggal sendiri. Ila dhulmatil qabri, kepada kegelapan kubur. Wa ma huwa laqihi, dan apa-apa yang dia temui di sana. Karena kan yang ditemui kan bukan saja hanya kegelapan, bisa saja ketemu dengan binatang kecil, ketemu dengan kalajengking, ketemu dengan ular, yang sudah pasti ketemu dengan malaikat. Itu yang sudah pasti. Malaikat mungkar dan nakir itu sudah pasti. Kalau yang tadi yang lain-lainnya, ya semakin bagus amalannya semakin Allah jauhkan, semakin sedikit amalannya semakin besar kemungkinan ketemu dengan binatang-binatang yang kemudian menggigit. Kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka. Dia dulunya bersaksi, ya Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau satu-satunya. La syarikalah, yang tidak ada sekutu bagimu. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad itu abduka wa rasuluka, hambamu dan utusanmu. Wa anta a'lamu bihi minna, tapi Engkau ini lebih tahu tentang hambamu ini daripada kami. Ini kita yang berdoa. Allahumma ya Allah, innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih. Dia sudah turun menujumu, turun ke bumi, ke dalam tanah untuk menujumu, ya Allah. Sedangkan Engkau adalah sebaik-baik yang ditemui untuk kemudian bisa turun. Wa asbaha faqiran ila rahmatika, dan dia menjadi sangat butuh kepada rahmatmu. Wa anta ghaniyun an adzabihi, dan Engkau maha kaya untuk tidak mengazabnya. Wa qad ji'naka, kami telah datang kepadamu ya Allah, raghibina ilaika, berharap kepadamu, syufa'alah, yang menjadi syufaat atau syafaat, pemberi syafaat kepada yang meninggal ini. Allahumma ya Allah, in kana muhsinan, apabila hambamu yang meninggal ini baik, fazid fi ihsanihi, maka tambahkanlah dalam kebaikannya. Wa in kana musian, dan apabila dia salah dan jahat, fatajawaz anhu, maka hendaklah kesalahannya itu Engkau bebaskan dari dia, atau Kau lepaskan dari dia. Atau dalam bahasa yang sederhana, tolong maafkan dia ya Allah. Walaqihi birahmatika ridhak, dan hendaklah Engkau temui dia dengan rahmatmu wa ridhak. Birahmatika ridhak, dengan rahmatmu sehingga menghadirkan keridhaanmu. Waqihi, dan bebaskan dia fitnatal qabri wa adzabahu, fitnah kubur dan azab kubur. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkanlah bagi dia ketika berada di dalam kuburnya. Kubur itu sempit, kubur itu sempit, maka yang membuat kubur menjadi lapang itu amalan. Makanya kan ada cerita kalau orang yang banyak dosa tidur dalam kubur itu akan dihimpit oleh kubur yang membuat dia berteriak kesakitan. Dihimpit. Bayangkan kita dikunci dalam sebuah peti, lalu petinya sangat bisa ditarik, sehingga kemudian menempel ke tubuh kita, lalu kemudian menghimpit tubuh dengan sangat kuat. Itu kan sakit sekali itu. Tulang-tulang bisa patah, tulang-tulang bisa bukan hanya patah, tapi bisa pecah. Itu yang dirasakan oleh orang yang tidur dalam kubur kalau dia banyak salah. Wajafil arda an jambaihi, kemudian luaskanlah bumi yang ada di sekitar dua sisinya. Di kedua sisinya, entah kanan entah kiri, tolong ya Allah lapangkan, lu bebaskan, luaskan. Walaupun terlihat sempit, tapi dengan ada amalan insya Allah menjadi lu. Walaqihi birahmatika illa man min adzabik. Ya. Walaqihi birahmatikal amna min adzabik. Ya Allah, temui dia dengan rahmatmu sehingga mendapatkan keamanan dan tidak mendapatkan azabmu. Hatta tab'atsahu, hingga Engkau membangkitkannya aminan, dalam kondisi aman, ila jannatika, kepada surgamu, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai zat yang merupakan sebaik-baik pemberi rahmat. Nah itu doanya. Kalau yang umumnya kita baca apa? Allahumma firlahu warhamhu, itu juga boleh. Nah, menghafal ini boleh, membaca itu boleh, yang mana saja boleh. Sekurang-kurangnya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, udah, itu sekurang-kurangnya. Nah, saya susah kalau ngafal-ngafal yang panjang-panjang, Ustaz. Kenapa? Pentium 4 mesin. Jadi ya udah, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi. Kalau perempuan, Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fuan. Kalau dua orang, Allah maghfir lahuma warhamhuma wa'afihima
wa'fu anhuma. Kalau banyak orang tapi laki-laki, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau banyak orang yang meninggal dunia tapi perempuan, Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhunna. Kok begitu, Ustaz? Karena itu disebut kata ganti satu, kata ganti dua, kata ganti tiga. Baik. Kalau nggak tahu jenazahnya ini laki-laki atau perempuan, misalkan sholat Istiqlal, nggak kedengaran pengumumannya, ini nggak tahu saya. Jenazahnya laki atau perempuan, ya boleh pakai yang umum. Allahumma firlahu warhamhu. Niatnya saya sengaja sholat untuk jenazah yang diniatkan oleh imam. Nggak usah sebut ini laki itu perempuannya, yang diniatkan oleh karena kita nggak tahu, boleh pakai Allahumma firlahu warhamhu. Boleh. Kan biasanya tuh kayak di Masjid Istiqlal kadang-kadang kita nggak dengar tuh kan, karena terlalu besar, kadang-kadang nggak terlalu jelas, di samping kita ada orang bicara, nggak kedengaran. Bicaranya seperti itu. Sampai mana tadi? Oh, wa yaqulu fir rabi'ah, lalu dia berkata pada rakaat yang keempat, Allahumma ya Allah la tahrimna ajrahu, jangan kau haramkan, kau putuskan kepada kami kebaikannya atau balasannya. Kan bisa saja balasan seorang anak bisa sampai kepada orang tua kan, seorang adik kepada abangnya, seorang teman kepada temannya yang lain, kan bisa saja kan. Nah, jangan putuskan, jangan kau haramkan, jangan engkau kau halangi. Wala taftinna ba'dahu, dan juga jangan kau beri fitnah kepada kami setelah dia meninggal dunia. Nah, dulu kita punya guru mungkin, dulu kita punya orang yang menasihati, sekarang tak ada lagi orang menasihati, jangan lagi jadi fitnah buat kita. Waghfir lana walahu, dan ampunilah bagi kami dan ampunilah juga buat dia. Yang ini sekurang-kurangnya. Di takbir yang ke Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Mau yang panjang? Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu kalau mau panjang lagi. Jadi ada doa. So, saya belum bisa baca doanya, hafal nih. Itu hafal tuh, bawa pulang kitabnya, hafal. Kenapa? Nanti kita sekali-kali sholat tuh masjid hari Jumat. Tiba-tiba di masjid itu ada sholat jenazah. Ya kan? Nah begitu ada sholat jenazah, kita sudah siap dengan doa. Ini sholat nggak baca doa. Allah. Kenapa tak baca doa? Tak hafal. Nah, kok sholat? Udah, mesti sholat lah. Ini kalau sholat nggak baca doa, ngapain sholat? Sholat itu kan intinya doa. Kalau ngafal doa kan bahaya. Nah, maka hafal tuh doanya. Ya, hafal yang pendek-pendek dulu untuk biar bisa diamalkan. Nanti kalau sudah bisa yang pendek, baru ngafal yang panjang. Gitu caranya. Wa yudfanu, dan dimakamkan atau dikuburkan fi luhdin mustaqbilal qiblati, atau fi lahdin, dalam liang lahat. Apa yang dimaksud dengan liang lahat? Kubur itu ketika digali, kira-kira setinggi orang dewasa. Ya. Kira-kira setinggi orang dewasa, diukur dari tangan yang menjulang. Nah, berdiri orang dewasa sama tangan-tangannya itu. Nah, itu setinggi itu. Nah, ada juga yang mengatakan boleh kalau di tempat yang tanahnya banyak air, maka boleh sepinggang. Nah, itu kalau yang normal itu orang dewasa ketika ngangkat tangan berdiri itu sama ujung tangan sama ujung kaki itu setinggi itu. Nah, itu aja cara ngukur gali kubur. Nah, di gali kubur itu kan bentuknya begini nih. Panjang ke atas sama lebar kan? Seperti kita kita bikin persegi panjang. Seperti itu. Nah, liang lahat itu dibuat di sisi kanan yang menghadap ke arah kiblat. Ini contoh nih, kalau kita kan kiblatnya ke sana nih. Berarti kuburannya jangan digali begini. Gini gali kuburannya. Paham? Jangan begini gali kuburan, gali begini. Kenapa? Supaya di sebelah sana bisa kita bikin liang lahat. Liang lahat itu lubang yang ada dalam lubang. Jadi tadi sudah lubangnya sudah dibangun, gali lagi lubang sedikit lagi. Yang liang lahat itu. Ukurannya sesuai dengan badan jenazah. Kenapa? Karena jenazahnya mau dimasukkan ke liang lahat itu. Cara masukkannya bagaimana? Cara masukkan liang lahat, makanya liang lahat harus menghadap ke arah kiblat.
Yang ditidurkan, jenazah itu ketika ditidurkan tuh yang bagian sebelah kanan itu ke bawah. Surga bagian sebelah kanan, kirinya ke atas. Seperti orang tidur sholat itu. Ya. Nah, ditidurkan ke samping. Cara memasukkannya jangan kaki dulu, kepala dulu. Masukkan kepala dulu sampai ke kaki. Ingat, tadi waktu kita kafani jenazah kan kita ikat talinya. Sunnah pada saat itu talinya dilepas. Ketika sudah dimasukkan dalam liang lahat itu, tali yang tadi itu membungkuskan kafan itu dilepas. Bisa dipahami? Disebutkan oleh Imam Al-Bajuri. Wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin, dimasukkan atau diulurkan dari sisi kepalanya terlebih dahulu birifqin, secara hati-hati. Nah, jadi masukkan kepalanya dulu, jangan kakinya dulu, kepalanya dulu masukkan, ya. Karena dia posisinya begini kan, masukkan kepalanya dulu. Jadi maaf ya, kalau bahasa sederhananya itu seperti papan yang digunakan nutup lubang. Jadi kayak seakan kayak lahat itu lubang, kita ambil papan nutup itu. Begitulah kita letakkan jenazah. Cuma diletakkan kepala dulu, baru dilepaskan kan. Begitu sudah ditaruh di situ, kita bisa tutup dengan kain, bisa tutup dengan papan, baru diguyur tanah. Apa tujuannya? Supaya tidak langsung menyentuh tubuh jenazah. Nah, nanti papan itu dikeluarkan, kainnya dikeluarkan. Nah, kalau misalkan berair, kan ada tempat tempat tertentu itu berair kan, maka papan itu boleh diletakkan di dalam jenazah tempat berbaringnya supaya tidak tenggelam oleh air. Ingat ya, hati-hati ya, jangan sampai menguburkannya di tempat yang berair, apalagi jenazah langsung dimasukkan ke dalam airnya tenggelam begitu baru dikubur. Jangan. Hati-hati. Jadi kalau di tempat yang ada air boleh menggunakan papan supaya jenazahnya tidak terkubur oleh air. Bahwa nanti setelah kita timbun dia terkubur, ya pasti terkubur kan. Tapi di saat proses jangan kita kubur dia dengan air. Nah itu. Wa yaqulu alladhi yulhiduhu, orang yang kemudian memasukkan jenazah tersebut ke liang lahat. Ingat, lahat itu ada di bagian mana? Arah kiblat. Makanya cara menggali kubur jangan ujung kepala itu ke arah kiblat, tapi yang berlawanan ke arah kalau kiblat ke sana ya berarti begini. Kepala usahakan selalu di sebelah kanan. Karena itu yang dimasukkan lebih dulu. Biar ketemu kanan dulu kan. Jangan dibalik. Bisa dipahami? Kalau dibalik nanti kirinya ke bawah. Nah, bukan kanan yang ke bawah kalau dibalik kan. Paham maksud saya kiri di bawah ya kalau kiri? Bismillahi, ini doanya. Bismillahi dengan nama Allah wa ala millati Rasulillah, dan di atas agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah bagi orang yang ingin memasukkan jenazah. Kan sudah dimasukkan ke dalam kubur nih. Begitu sudah diterima masuk ke dalam kubur, nah begitu dimasukkan ke liang lahat, itu dibaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Baru diletakkan, bisa dipegang oleh 3 orang, ditahan biar jangan jatuh. Bisa cara menahannya dengan menggepal tanah bulat. Bulat gepal, letakkan pada bagian badan, di kepala, di ini, di kaki. Biar tujuannya nggak terbalik. Tujuan apa? Digepal begitu. Supaya nanti ketika ditutup pakai papan, lalu diguyur tanah, tetap dalam kondisi yang tetap menyamping. Bisa dipahami ya? Sering pernah lihat kan? Siapa yang pernah lihat orang dikubur? Sudah pernah? Betul ya? Betul yang seperti yang saya jelaskan? Nah, begitu caranya. Nah, jadi jangan nanti ada juga orang itu yang tiba-tiba ditutup tuh. Tahu nggak ditutup apa? Liang lahat itu ditutup pakai papan. Di papannya letak di situ. Nggak usah, ambil saja tanah, dibulet-buletin, segede-gede ini. Agak besar dikit juga nggak apa-apa, karena tanah itu nanti juga akan ditanah kan. Nah, taruhkan di sini satu, di punggung satu, di kaki satu ya. Biar untuk menahan supaya badan jangan sampai kebalik, jangan sampai telentang. Sehingga ketika diguyur tanah itu tidak langsung mengenai tubuh jenazah. Nah, coba bayangkan kalau jenazah terlentang di dalam kubur, begitu diguyurkan itu tanah, apalagi kan ada yang keras-keras tanahnya itu kan, ketimpa tubuhnya itu. Kita membayangkan kalau kita seperti itu kan sakit banget itu. Jenazah itu bisa merasakan, hanya tidak bisa berbicara lagi dengan kita. Dia bisa merasakan semuanya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ketika dia tahu bahwa orang terakhir, langkah terakhir yang meninggalkan kuburnya, dia masih dengar itu. Ya kan? Itu menunjukkan dia tahu semua apa yang terjadi. Hanya saja dia tidak lagi merasakan apa yang kita rasakan. Nah, dimensinya sudah berbeda. Tetapi dia masih dalam kondisi
tahu. Makanya orang cabut nyawanya, udah selesai dicabut nyawanya, itu apa yang kita lakukan? Kita mandikan, kita kuburkan, kita kafani, itu dia tahu tuh. Cuma dia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan kita. Itu saja. Dia melihat anaknya, dia nggak bisa apa-apa lagi. Bisa dipahami? Makanya salah satu dalam hukum Islam, wajib mengurusi jenazah itu dengan cara yang paling baik. Dalam bahasa yang sederhana. Kalau orang mati saja diurusi dengan baik, kenapa kita sering sekali mengurusi orang hidup dengan cara jelek? Itu bahasanya. Wa yudja'u fil qabri, dan kemudian ditidurkan di kubur ba'da ayyu'ammaqa, setelah didalamkan, maksudnya digali secara dalam, qamatan wa bastatan. Qamah setinggi badan, bastah tangan. Jadi qamah wa bastah itu artinya dari ujung kaki sampai dengan ujung tangan, ya berdiri begini. Jadi orang dewasa tuh berdiri begini, begitu diukur nih sama persis tuh ketemu antara kaki dengan ujung jari. Tapi kalau nggak nyampe, cuma sampai, misalkan sampai di sini sah. Nah, hukumnya juga tetap sah. Nah, cuma lebih baiknya begitu tuh, ya, tingginya. Kalau nggak nyampe juga nggak apa-apa. Tapi bagusnya nyampai. Wa yusaffahul qabru, ketika ditutup kubur itu harus ada sutuh, ada atapnya. Atapnya turunnya harus menggelembung. Jadi ini dibikin datar. Jangan dibikin begitu datar semua tanah yang sudah lebih itu dibuang. Enggak, dibikin atap. Apa istilahnya? Gundukan, ya, dibikin gundukan. Tujuan dibikin gundukan itu untuk apa? Supaya bisa membedakan mana kuburan, mana yang bukan. Ustaz, bagaimana di tempat-tempat yang sekarang tidak dibikin gundukan lagi, sudah pakai batu saja? Boleh. Nah, cuma masa dulu kan nggak ada yang model-model begitu. Dulu kan nggak ada batu nisan seperti sekarang. Ya kan? Dulu hanya batu saja ditancap. Mungkin namanya pun nggak ada mungkin. Tancap batu satu. Orang kadang-kadang kalau nggak ada gundukan, itu batu ngapain di situ? Tanahnya mungkin jangan-jangan batunya kebetulan memang ditelan oleh bumi. Kan bisa saja misalkan apa? Suka hujan gitu kan. Lama-lama setahun, 2 tahun, 3 tahun seakan dia masuk ke dalam bumi itu. Padahal itu kuburan. Kalau ada gundukan orang tahu, oh itu batu penanda kuburan. Makanya kalau di daerah-daerah sampai sekarang tuh semua kuburan tuh gundukan. Coba lihat. Hatta yang maaf ya dibikin bata tuh di samping, biar terjaga tetap tinggi itu. Ya kan? Maka itu lebih bagus daripada yang rata itu. Nah, kecuali memang di pemakaman khusus, nggak mungkin ada tempat ada hal lain di situ kecuali kuburan. Nah itu nggak apa-apa. Nah, secara hukum juga tidak mengapa. Wala yubna alaihi, dan tidak dibangun atasnya apapun. Apa yang dimaksud atas? Tidak boleh bangun bangunan. Nggak boleh bangun bangunan. Nggak boleh bikin atap, nggak boleh apapun. Tapi sekarang kuburan, apalagi kuburan ulama, begitu semua. Nah, jika dibangunnya untuk menjaga kuburan, biar tidak hilang, biar tidak ini segala macam boleh. Tapi kalau kemudian bisa menyebab, bukan tujuannya karena itu, memang hanya untuk gaya, biar bagus, hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, biasanya kuburan-kuburan yang sudah lama itu, misalkan cucu-cucu itu ada, ini punya kakek kita nih, kuburannya sudah mulai menipis. Tadi gundukannya karena dari tanah kan, hujan terus, terkena hujan, turun. Sehingga lama-lama bisa datar itu. Lalu mereka berinisiatif untuk bikin semen. Nah, biasanya kalau di daerah semennya pun di samping dibikinnya. 4 persegi gitu. Segi panjang. Tujuannya apa? Biar tahu tidak hilang. Karena kalau semen nggak mungkin turun. Kalau tanah kan bisa lama tuh jadi kempes tuh. Nanti jadi rata tuh. Nah, itu boleh. Tapi kalau bikin bangunan kayak rumah itu diharamkan sebenarnya. Tidak dibolehkan. Kalau kalian pergi ke Mesir, itu masjid Imam Syafi'i itu bukan cuma bangunan, di dalam masjid tutup rapi. Itu kuburan Rasulullah, itu kan dibangunkan juga tuh. Kalau kuburan Rasulullah nggak dibongkar, ini hancur dibongkar orang. Kalau nggak dibangun begitu, kain kiswah Ka'bah aja ada yang motong kok. Bawa pulang oleh jemaah haji, kuburan Rasulullah nggak dibikin begitu, hilang jenazahnya itu. Betul tidak? Nah, jadi kalau ada unsur seperti tadi itu ya, bahkan untuk menghalangi orang jangan berbuat macam-macam, maka dibolehkan. Tujuannya bukan untuk membangunkan.
untuk menjaga supaya orang tidak terlibat hal-hal yang tidak benar. Apalagi pada kita kan yang di masyarakat kita tuh kadang-kadang orang alim, orang ulama itu dikultuskan sekali. Ya kan? Bayangkan tuh kalau di kuburan kita ngambil tanah, katanya kalau kurap kudis bisa sembuh. Rumah sakit udah nggak laku. Kenapa? Karena itu diambil, dimasukin, dimandiin. Mandiin anak, mandiin itu. Pernah lihat nggak? Coba itu kalau diambil terus habis itu. Tanahnya lama-lama kan habis tuh. Kalau diambil terus. Ya kan? Ada lagi yang lempar duit ke kuburan, masih tahu kan? Karena dulu di pesantren saya, ya kan? Di belakang masjid itu dekat itu, kalau sudah hari Jumat itu penuh tuh uang. Kami yang kaya. Kenapa? Begitu orang udah pulang sore-sore udah mendekat maghrib nggak ada orang lagi, kami yang ngambil duit itu buat beli makan Indomie itu. Kenapa? Duit itu juga ditaruh di situ nggak diapa-apain. Kalau ada orang masjid diambil ditaruh ke kas masjid. Itu taruhnya ke kuburan. Kas masjid kosong nggak ada yang naruh. Kas masjid kok kosong. Pada kuburan tuh nggak butuh duit. Yang butuh duit masjid. Kenapa? Tuh atapnya ada yang bocor. Nggak ada yang naruh di masjid, naruhnya di kuburan. Banyak, begitu dihitung kan sedikit, ratusan ribu. Ratusan ribu dulu kan jutaan. Ya kan? Itu ini Habibie itu saksinya itu. Ya Bi, ya? Mainan kita. Apalagi kalau yang apa namanya receh-recehan tuh kan buat jajan es kita ya. Nah, itu nggak diambil lagi. Nah, itu banyak. Dan saya kira di mana-mana tuh ada seperti itu. Nah, sekarang dibangun itu untuk menghalangi orang jangan berbuat seperti itu. Kenapa? Karena dakwah itu nggak bisa satu hari. Dakwah bisa buat tuh waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk menyadarkan orang. Maka dibangun itu untuk supaya menyelamatkan orang. Jangan. Itu kuburan Rasulullah kalau nggak seperti itu dibikin kayak kuburan kita nih. Habis itu. Bukan cuma tanahnya tuh. Digali oleh orang tengah malam. Apa saya? Kan itu saya katakan tuh. Kiswah aja dipotong. Dibawa pulang. Yang motong jamaah Indonesia lagi. Dibawa pulang. Wah, apa alasannya? Wallahualam. Padahal itu dibikin di Saudi, di pabrik. Bukannya di jampi-jampi dibacain doa macam-macam. Dibikinnya itu dijahit. Ya. Nah, sama kayak kain ini. Cuma bedanya udah ditutup Ka'bah. Nah, kalau ini nutup badan saya. Nah, kemudian dianggap ramah, dipotong. Waduh, itu kan bahaya itu. Menjadi syirik. Nah, itu yang kemudian kenapa terjadi? Memang hukum dasarnya tidak boleh. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan. Kalau nggak ada alasan apa-apa, haram hukumnya membangun. Makanya kalau ada kuburan, tolong jangan bangun atap, bangun bangunan. Biarkan saja. Kalaupun mau supaya nggak hilang. Karena kalau kita kan di sini kan di Indonesia kan termasuk daerah yang guyuran hujan lumayan ya. Kalau tanahnya cuma dibikin gundukan, insya Allah tuh setahun habis tuh. Jadi rata. Orang bahkan lama-lama nggak tahu di situ ada kuburan. Mana dalilnya? Di belakang rumah saya. Jadi saya tuh kayak komplek rumahnya. Itu rumahnya kalau dibangun tuh bisa 5. Itu ada satu posisi yang ada di pohon rambutannya itu ternyata kuburan kuno. Dari mana kita tahu kuburan kuno? Ada batu tapi sudah tertutup tanah. Tertutup tanah. Jadi tanahnya di atas, batunya ada di bawah. Begitu lama-lama dibersihin baru ketemu tuh batunya. Loh, kok ada batu makam? Batu makam. Akhirnya sekarang kita pagarin itu tanah. Jadi tanahnya milik kami tapi nggak bisa kita pakai. Kenapa? Bangunan nggak bisa dibangun. Kuburan di situ. Kuburan orang dulu. Berarti ada jenazah kan di bawahnya. Kan nggak boleh bangun bangunan. Itu alasannya. Kenapa? Tadi. Karena gundukannya hilang. 6 bulan masih utuh. 3 bulan masih utuh. Tapi kalau sudah 6 tahun, 60 tahun, itu pasti hilang gundukannya. Setinggi apapun tuh. Karena derasnya hujan daerah kita kan, ditekan, akhirnya rata sama tanah, sama batu-batunya lepas. Begitu batunya lepas, batunya ketidur, udah lama-lama dia masuk dalam tanah tuh. Ketutup sama tanah. Orang nggak tahu lagi di situ ada kuburan. Lalu tanah itu diperjualbelikan. Bikin kuburan di atasnya. Lalu kan kalau di masyarakat kita ada tuh anak bayi sakit terus, begitu pindah ke rumah lain nggak sakit lagi. Mungkin jangan-jangan karena ada kuburan di bawahnya. Karena memang tidak boleh bangun bangunan di atas kuburan. Nah, jadi makanya kadang-kadang di semen tuh di sampingnya. Sampingnya aja. Tujuan di semen itu untuk supaya tidak hilang. Kalaupun tanah itu kemudian beralih tangan suatu hari nanti tetap orang tahu di situ ada kuburan dan tidak dibangunkan, bang. Nah, itu tujuannya. Saya paham ya? Itu biasanya pada kuburan-kuburan pribadi itu. Kalau sekarang kan kalau di Jakarta itu sudah ada pemakaman kan. Kalau di kampung-kampung, di daerah-daerah itu kan ada kuburan pemakaman. Orang ngubur di tanah sendiri. Maka tanah itu kemudian oleh anak cucunya diperjualbelikan. Balik ke tangan orang lain. Kuburan sudah hilang.
Kayak tadi itu kasusnya di tanah belakang rumah saya itu ada mungkin sekitar 4 atau 5 tuh. Nggak terlalu banyak, terlalu besar. Sekitar ruangan inilah. Kayaknya ada 5 tuh kuburan kuno di bawah pohon rambutan. Ayah saya sebelum meninggal bilang, "Dek, nak, ini kuburan semua." Saya bilang, "Ya ayah, nih kalau sebelum ayah meninggal, saya bilang bikin aja nih. Kita tanam pohon apa namanya? Kedondong tuh, kita tanam pohon kedondong tuh. Jadi ngasih tahu ke semua anak, semua cucu, ini kuburan. Walaupun di tanah kita, dulu kan orang nggak tahu ketika jual beli gitu kan. Ini tanah kita, tapi haram untuk bangun-bangunan di sini. Karena ini tanah kuburan. Ada hamba Allah di dalamnya. Kita nggak tahu, mungkin dalamnya itu ada orang soleh. Yang kita nggak tahu kan. Nah, saya bilangin, ya, itu akhirnya kemarin, alhamdulillah sebelum ayah saya meninggal, bahkan sebelum saya ke Jakarta itu sudah beres. Jadi sekarang pun sudah nggak ada yang berani macam-macam lah di tanah yang sudah dikasih pagar. Jadi pagar dalam pagar. Tuh bayangkan. Karena saking hilangnya kuburan itu. Kuburan dulu tuh, yang kemudian tanahnya diperjualbelikan oleh anak cucunya. Yang mungkin anak cucunya juga satu tidak tahu, yang kedua atau mungkin tahu nggak mau tahu. Kita nggak ngerti juga kan. Ya syukur kalau dia nggak tahu, berarti kan dia aja nggak tahu, apalagi kita yang beli kan. Allahu a'lam. Itu hati-hati. Wala yujassasu. Yujassasu itu dimasukin kerikil, ditaburin kerikil tuh di dalam kuburan. Kayak kita bikin kerikil rumah itu kan. Biasanya kan kita masukkan bata atau batu-batu itu kan dalam fondasi rumah itu kan. Ini juga nggak perlu. Cukup tanah saja. Nah, kalaupun taruh batu al-jissu itu kerikil-kerikil yang berwarna putih itu, batu putih itu. Ada. Nah, biasa itu dipakai untuk hiasan, nggak perlu. Kuburan itu nggak perlu diindahkan, tapi dirapikan. Baik. Wala ba'sa bil buka, tidak mengapa kalau menangis. Alal mayyiti, atas orang yang meninggal dunia, min ghairi nauhin, tanpa melengkingkan suara, atau bahasa kita sekarang meratap. Meratap itu artinya melengkingkan suara. Wala syaqqi thawbin, dan juga tidak merobek-robek baju. Jadi yang disebut meratap itu teriak dengan suara besar sambil mukul-mukul. Biasanya tuh mukul perut, mukul kepala. Nah, itu namanya meratap. Itu haram. Tapi kalau kita meninggal ayah, lalu kita menangis, ya apa? Rasulullah juga menangis ketika memasukkan jenazah Ibrahim, anaknya. Karena laki-lakinya kan belum meninggal semua, Nabi. Inilah ada Ibrahim nih, baru lahir nih. Gak lama kemudian meninggal. Rasulullah pakai tangan sendiri beliau masukkan ke dalam kuburan. Dan beliau menangis, meneteskan air mata. Itu udah didalil bahwa tidak mengapa menangis. Tapi kalau sudah melengkingkan suara, itu sudah meratap. Kenapa haram hukum meratap? Satu, orang yang meratap berarti tidak ikhlas dengan kepemilikan Allah terhadap jenazah tersebut. Karena kita menganggap ini ayah kita, ini anak kita, ini saudara kita, ini adik kita. Padahal sesungguhnya itu adalah milik Allah. Meratap berarti kita tidak setuju itu jadi milik Allah. Maka kenapa kemudian dasar akidahnya jadi tumbang? Jadi haramlah meratap. Suatu kali saya pulang dari kuliah. Jadi kuliahnya di Husain namanya, ya, di daerah Khan Khalili Husain itu. Jadi menuju naik mobil ke arah Darosah. Darosah itu dulu ada masjid tempatnya Imam As-Subki. Kalau kalian pernah dengar Imam As-Subki, salah seorang ulama mazhab Syafi'i terkenal. Nah, kita biasa naik mobil di situ. Mobil kalau di sini dulu namanya mobil damri ya. Rebur, tahu rebur? Nah, orang-orang anak muda sekarang nggak tahu rebur. Antum mesti tahu saya? Nggak tahu rebur saya. Rebur itu damri yang besar itu saya, yang besar sekali, yang bergelantungan orang sampai kepala sama badannya keluar. Iya bis kota gitu, tapi rebur namanya, nggak tahu saya. Itu di Mesir tuh masih banyak itu. Nah, nanti di Mesir itu orang kalau naik mobil udah nggak muat, gelantungan itu tangan aja yang masuk segini ke dalam mobil, yang lain di luar semua nih, begini. Semuanya. Kenapa? Ngejar setoran, ngejar waktu kan. Nah, ini kita bisa naik situ. Nah, tiba-tiba lewatlah satu rombongan. Lewat rombongan itu, rombongan jenazah. Jadi di depannya orang ngangkat peti ya. Di depan yang sudah ada peti ditutup dengan kain. Keluarga paling belakang, sana famili. Di tengah antara jenazah dengannya itu ada pasukan bayaran. Biasanya ibu-ibu, mak-mak tua, pasukan bayaran itu pakai pakaian putih apa hitam-hitam, lalu dia berteriak-teriak sambil pukul-pukul, tarik-tarik rambut, tarik-tarik baju. Itu masih ada tuh di Mesir. Itu hukumnya haram. Dalam hadis dikatakan orang yang meratap
pada jenazah, maka jenazah yang diratapi itulah yang akan dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengajarkan dulu kepada orang-orang yang di atas bumi supaya tidak meratap ketika dia meninggal. Itu salah satu alasannya. Sehingga kemudian hukum meratap itu sangat diharamkan di dalam Islam. Apalagi kalau sampai robek-robek baju nih. Nah, itu mengerikan tuh. Wa yu'azza, dan ditakziahi. Takziah itu apa ya? Didatangi. Didatangi bukan ziarah ya, takziah. Kalau ziarah itu mendatangi bisa juga ke rumah, bisa juga ke kuburan. Kalau takziah itu ke rumah. Takziah itu mendatangi ahli waris yang ditinggalkan untuk berbagi suka dan duka, menghibur mereka yang sedang kesedihan. Itu namanya takziah. Dan ditakziahi keluarganya ila thalathati ayyamin, sampai dengan 3 hari min dafnihi, dari sejak dimakamkan jenazah. Jadi batasnya sampai 3 hari. Tapi di kita tuh enggak. Ayah saya meninggal sebulan orang ziarah, orang takziah. Makanya saya ketika pulang ayah saya meninggal, saya nggak balik ke Jakarta 1 bulan. Saya di Aceh 1 bulan. Kenapa? Setiap malam penuh rumah saya orang datang. Tapi memang begitu adatnya. Boleh nggak, Ustaz? Boleh. Nah, boleh. Tetapi kenapa dalam fikih lebih ditekankan kepada 3 hari? Karena ini kan orang ada yang kerja. Kalau didatangi terus 3 hari, kapan mereka kerja, kapan mereka hidup, kapan mereka ngurusin keluarga yang masih sisa, ya kan? Nah, makanya dibatasi 3 hari. Tapi kalaupun misalkan kebiasaan sudah seperti itu, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang boleh, nggak masalah. Nah, wala yudfanu ithnani, tidak boleh dikuburkan 2 orang fi qabrin, dalam satu kubur, illa lihajatin, kecuali untuk satu keperluan. Ini ada kuburan nih, lalu tiba-tiba gali lagi, kubur lagi orang lagi di situ, nggak boleh, haram hukumnya. 1 orang 1 kecuali karena ada kebutuhan. Mana contohnya? Nggak ada lagi tempat kuburan. Ini kayak di pemakaman sekarang kan begitu kan? Yang sudah lama-lama yang kuburan sudah di atas 10 tahun itu ditimpa biasanya. Kenapa? Karena udah nggak ada tempat. Kalau di sini malah bukan hanya sekedar itu, malah dijadiin bisnis kan? Nah, ini jadi bisnis itu cerita lain, itu nggak cerita fikih. Ya, itu nggak cerita fikih itu. Itu cerita orang yang memang pokoknya asal menguntungkan semua sisi lah dia hajar kan? Itu kan nggak masuk lagi bab cerita kita nih, ya kan? Tapi kalau misalkan memang ada tempat, maka tidak boleh kubur di situ. Nanti tiba-tiba datang orang jaga kubur. Pak, kalau di sini karena belum ada orang, nih kuburannya belum ada, jadi kalau Bapak di sini bayarnya 2 juta. Tapi kalau di sini Bapak timpa, Bapak cuma bayar 400.000, itu haram. Kamu yang nawarin itu haram. Ditawarin 400.000 biar 400.000 masuk ke dia, bukan masuk ke makam, yang penting bisa ditimpa kan gitu kan. Usah gali yang kuburan yang baru, dia bisa jual ke orang lain lagi tuh. Nah, ini bahaya. Itu bahaya. Tetapi intinya tidak boleh dikuburkan jenazah lebih dari 1 dalam kuburan yang sama kecuali ada keperluan. Mana contoh ada keperluan? Kasus tsunami di Aceh gitu. 1 kuburan bisa 1.000 tuh. Yang disebut dengan kuburan massal itu. Ya? Nanti kalau misalkan kalian ke Aceh, lihatlah tuh ada beberapa tempat kuburan massal. Itu begitu kita masuk, yang terlihat itu tanah lapang. Bisa main bola. Enggak, itu kuburan itu. Dibikin pagar, ya, ada asma-asma Allah dibagusin begitu. Begitu masuk dalamnya, ada bunga, ada jalan, dibikin jalan itu. Tapi di selebihnya datar semua tanahnya. Itu kalau digali ribuan orang ada di dalam. Karena dikubur secara massal. Kenapa? Orang yang meninggal puluhan ribu, gali kuburan satu-satu, kapan selesainya? Nyari jenazah aja nggak selesai, apalagi ngubur. Ya kan? Apa yang terjadi pada saat itulah kemudian dibolehkan kuburan massal. Buka kuburannya, itu dibawa pakai mobil tuh. Bawa mobil, diturunkan dengan mobil tuh. Setelah dibalut, turunkan tuh ke dalam. Saking nggak bisa lagi diangkut satu-satu. 4.000, 5.000, mana ada orang sanggup angkat 4.000, 5.000. Pakai mobil langsung. Sampai segitunya itu dikuburkan. Nah, itu sudah adalah kebutuhan, ada hajat di situ. Maka diboleh. Nah, bisa dipahami? Apalagi kalau di Mesir. Di Mesir tuh kuburannya sulit kalau digali. Kenapa? Karena padang pasir. Dikuburnya di Depok 2 tahun atau 10 tahun kemudian mungkin jenazahnya sudah sampai Pasar Minggu tuh. Ya kan? Padang pasir kan bergerak. Oh, kita aja tanah bergerak kan? Apalagi yang padang pasir. Itu udah hilang, nggak tahu lagi begitu digali gimana jenazahnya kok nggak ada lagi.
Sepindah tuh jenazahnya. Maka apa yang dilakukan? Mereka nguburnya dalam bangunan. Bikin bangunan, ya, nanti ada bangunan ditutup. Kapan dipindahkan jenazah itu? Ketika sudah jadi tulang. Karena nggak bisa, kalau digali itu nggak mungkin. Makanya dulu ketika awal kami pergi ke Mesir tuh ada yang bilang ke kami, itu kalau bikin bangunan tinggi di Mesir, ke atas sama ke bawah sama panjangnya. Dia mengatakan begitu. Maksudnya saking nggak samanya dengan cara kita membangun bangunan di sini kan. Karena di sana memang tanahnya kan banyakkan dari padang pasir. Beda dengan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi itu lebih banyaknya bebatuan. Nah, kalau Saudi itu bebatuan. Khususnya kota Mekah. Tapi kalau sudah sampai ke arah Jeddah, nanti padang pasir lagi ketemunya. Nah, salah satu padang pasir di wilayah Jazirah Arabia itu kan di padang pasir yang di Jeddah itu. Ya, yang dari arah Jeddah menuju ke Hadramaut. Nah, itu padang pasir yang paling besar di wilayah Jazirah Arabia, semenanjung Arabia. Itu paling besar. Nah, kalau di dunia yang paling besar di mana? Di Afrika ya. Yang di apa itu? Di Cina yang paling besar ya. Nah, itulah. Nah, mainlah ke sana sekali-sekali. Tapi jangan ajak saya. Mainlah ke sana tapi jangan ajak saya. Nah, saya pernah main-main di padang pasir sambil naik mobil. Mobil apa namanya itu? Mobil padang pasir. Nah, di daerah namanya Allahumma shalli wa sallam. Bukan odong-odong, mobil kayak mobil balap. Mobil odong-odong mana laku? Wah, ini mobil odong-odong. Ada aja mobil odong-odong. Nah, itu mobil tuh sewa kan? Nah, itu kita jalan tuh. Tapi dikasih ada jalannya, sudah dibikin ini jalannya sampai kita bisa pulang. Takutnya ntar kalau kita jalan terus kan nggak tahu pulang kan? Nyesar kan? Nggak tahu lagi kemana pagi kita kalau kita nggak ada kompas tuh kan? Padang pasir di bagian-bagian tertentu tuh harus tutup ini, tutup apa namanya hidung, karena angin kan, kena pakai kacamata. Gagah lah saat itu kayak di film-film apa itu, film-film mumi lah itu. Film-film Allahu a'lam. Ada pertanyaan saya persilakan, kalau nggak ada kita akhiri. Iya silakan. Iya. Dia berdoa lagi. Ya, setelah berdoa itu baru salam. Nah, coba lagi. Takbir sholat jenazah itu 4 takbir. Setelah takbir yang pertama kita masuk dalam sholat langsung baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah kita takbir yang kedua kita baca shalawat kepada Nabi. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad. Mau panjang tadi shalawat Ibrahimiyah itu. Yang ketiga kita baca doa setelah takbir yang ketiga. Kemudian takbir yang keempat kita baca doa lagi. Setelah baca doa baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Dalam posisi kita masih berdiri. Kalau doa yang keempat dibawa ke takbir yang ketiga, semua dibaca di takbir ketiga. Allahumma firlahu ma Allahumma la tahrimna ajrahu. Semuanya dibaca di takbir ketiga. Maka takbir 4 kan nggak ada doa lagi. Setelah takbir 4 langsung salam. Kenapa? Karena sudah doanya sudah dibaca di takbir yang ketiga. Saya boleh nggak doanya saya bawa ke takbir pertama? Baca Fatihahnya di mana? Jadi cuma boleh yang keempat dibawa ketiga. Ada juga yang mengatakan 3 ke 4 karena itu posisi 2. Cuma kalau dibawa 3 ke 4 kan lucu nih, 3-nya kosong ngapain? Ya kan? Kalau keempat begitu kosong bisa langsung salam. Makanya kalau kalian sholat di Masjidil Haram Mekah itu nggak baca doa di takbir yang keempat. Apa sebabnya? Karena doanya sudah dibawa ke takbir ketiga. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ada lagi? Enggak, sudah enggak, saya. Kalau sudah dalam bentuk ribuan seperti itu sudah nggak bisa diatur. Karena itu sudah darurat. Ya, ditumpuk saja sudah. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang tangan kepala sana, ada yang kepala sini, sudah nggak diatur. Yang penting terkubur sudah. Yang penting dipastikan auratnya ketutup, kemudian dia dikuburkan. Itu saja sudah. Sudah tidak ada dimandikan, sudah tidak disolatkan. Jadi hanya ditutup auratnya dengan kafan. Kafannya saja juga sudah tidak lagi menggunakan syarat-syarat. Karena kan sekurang-kurangnya kan 1 lembar itu. Sekurang-kurangnya kan kain kafan itu asal menutup kan sudah cukup tuh. Yang afdolnya kan 3 kan, yang labilnya. Kalau kita yang normal ini kan masa pakai 1. Tapi kalau mereka yang meninggal 4.000 di mana cari kain kafan? Kain kafan tuh dibawa dari Jawa. Karena nggak tahu lagi mau beli kain kafan di mana.
Jangankan kain kafan, telur aja susah nyari. Telur. Tahu telur? Telur. Jadi tidak lagi ngambil tuh. Nah, udah kemana-mana tuh dari sana. Apalagi makanan ya, susah, sudah susah semua. Orang bahkan makan Indomie, sudah nggak ada, beras saja sudah sulit. Yang maksud saya adalah dalam kondisi darurat seperti itu, maka tidak ada lagi aturan khusus. Nah, menguburkan jenazah. Kan bisa saja kan, kemarin itu yang di Sunda apa? Cianjur ya, apa kemarin? Cianjur ya. Nah, Cianjur, cuma Cianjur kayaknya masih bisa ya, karena belum terlalu masif kan, belum ribuan ya. Masih ratusan lah. Kalau sudah meninggal 200.000 orang, kalau udah di angka 200.000, kan di Aceh kemarin sampai 200.000 tuh. Itu yang ditemukan. Yang belum ditemukan berapa wallahu alam yang sudah terkubur langsung. Karena toko bangunan yang 3 lantai itu jadi 2 lantai, berarti yang satu lagi udah masuk ke dalam. Jadi kalau orang tidurnya di lantai 1 udah dikubur Allah langsung oleh peristiwa itu. Maka dalam penemuan data yang oleh tim penemu jenazah itu yang di Jari Jakarta tuh memang disebutkan yang ditemukan lebih kurang yang meninggal tuh 200.000. Berarti masih banyak jenazah yang di luar 200.000. Teman nggak bisa dikalkulasi kan begitu. Nah begitu juga dengan kondisi-kondisi jenazah di tempat-tempat lain. Dulu ada tuh di Sulawesi apa namanya, Donggala ya, Palu Donggala ya. Nah, cuma kayaknya juga belum nggak sebanyak itu ya. Berapa? Mungkin ya sekitar 2.000-3.000 mungkin. Tapi masih bisa lah 2.000-3.000 tuh diusahakan. Ya, dengan 1 kecamatan, 2 kecamatan manusia masih bisa ngurus. Jadi kalau 200.000 satu negara sulit. Jangankan cuma 2 kecamatan, 3 kecamatan, satu negara aja sulit menanganinya. Nah itu makanya dalam kondisi darurat dibolehkan kemudian mengubur orang lebih dari 1, kemudian tidak lagi menggunakan aturan-aturan yang biasanya kita gunakan pada saat kita menguburkan seorang jenazah dalam kondisi normal. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya. Tentang ini apa dalam pernikahan itu. Iya. Kan sempat ikut memandikan juga jenazah. Iya. Jadi itu pas kemudian iklannya gak jelas ada. Yang pertama itu ada dengan campuran berbicara atau sabun ya tadi. Kalau misalkan dia membrand urinnya itu akan gas sekaligus tapi kayak satu dulu segini, 2, enggak. Dihitung 1 itu ya sampai seluruhnya. Sekurang-kurangnya ganjil itu kan 1. Sekurang-kurangnya ganjil 1 kan. Nah kalau misalkan diambil air dia cuci semuanya tuh sampai basah seluruh badannya, sudah dihitung 1 kali. Tapi nggak pakai air bidara, nggak pakai air kapur barus, itu kan hukumnya sunnah. Ini kita bicara dalam batasan hukum wajib. Nah sama kayak kita mandi wajib kan. Kalau kita mandi wajib misalkan kita pergi ke sungai, ya mungkin bisa saja kaki dulu tuh yang basah kan, atau kepala dulu, tergantung gimana cara kita lompatnya kan. Tapi kita pasti begitu lompat kan tenggelam semua tuh. Ya dong. Begitu juga kalau kita mandi di bawah shower tuh, kemungkinan basah semua. Tapi kalau mandi gayung kan belum tentu. Kalau nggak disirami dari atas, nah siram dari atas belum tentu juga basah bagian bawah semuanya kan. Nah kita harus pastikan. Nah pertanyaannya, cukup nggak air 1 gayung itu? Kalau cukup katakanlah, cukup Ustaz insyaallah dari ujung rambut ujung kaki, besar. Nah kapur barus, apa tadi, daun bidara atau sabun itu semuanya Nah nanti kita praktek. Setelah kita praktek kafan, insyaallah kita praktek mandi jenazah. Mungkin kita praktek di bawah ya. Enaknya di mana? Prakteknya di bawah. Iya. Di dapur ya. Nah, nanti kita praktek mandiin jenazah di dapur. Biar kalian nanti kalau ada ayah meninggal, ibu meninggal, adik meninggal, saudara meninggal di rumah, bisa mandiin jenazah. Apalagi kalau misalkan yang udah menikah nih. Anak meninggal, Allah takdirkan. Langsung mandikan sendiri. Itu tujuannya. Saya paham ya? Insyaallah ilmunya nanti saya akan ajarkan yang sangat sesederhana, yang mudah diikuti, yang insyaallah ketika kalian belajar bisa langsung praktek. Dan itu sudah saya buktikan dengan pengalaman. Saya ajarkan beberapa orang di Masjid Al-Hidayah itu. Dan itu ketika ada yang meninggal dunia tidak saya dampingi. Saya hanya di luar saja tuh mendampingi. Dan ternyata begitu sudah selesai semua, saya cek and recheck, alhamdulillah sempurna. Jadi saya ajarkan dengan cara yang sesederhana mungkin, baik dari pengkafanan sampai dengan memandikan. Jadi supaya orang tidak terlalu ribut untuk mengikuti. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu saja untuk malam ini. Adanallahu iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.